kayak lu deh memposisikan ya? diri sebagai host. Oh iya, nggak pede gue. Takutnya ini ya kadang-kadang soalnya aktor gitu. Iya, gue takut digituin. Nggak, soalnya gue juga kadang-kadang yang nge-host bintang tamunya. Iya. Tadi gue nanya-nanya. Iya. Jadi yang nge-host siapa ya? Terus misalnya Thailand nanya, kenapa sih gini? Aneh. Ngubah lagi gue. Gitu. Apalagi sampai dibilang nggak nyambung ya? Nggak nyambung dah Iya, dari situ. apalagi kalau misalnya kita lagi ini kan ngedirect kan di monitor terus ada kadang lewat biasanya bertiga. Digituin gimana? Gimana? Kayaknya lu doang yang gitu. Sumpah, gue ke inian dah, ke mana ya? Ke Glodok. Iya. Aman Cinci sama ininya Mau kan. beli PS, mau beli Iya, PS. Iya, mau beli TV. Mau beli TV yang kayak gimana? Yang kayak gimana ya, Ci? Kata Cicinya juga bingung. Ya mana gue tahu kebutuhannya apa. Ada podcast Energik. Kembali lagi di Ada Podcast Energik. Ada podcast Energik. Ada podcast Energik. bersama Ardit Erwanto. Yeay, terima kasih ada podcast Alda Rafa. Apa kabar, Bang? Tadi kita udah ngobrol panjang perasaan. Kita kedokteran aktor yang pengen sukses. Asik. Aktor yang pengen sukses. Tapi ini tahun lu banget ya, Bang ya? Iya. Amin, kenapa? Lu Nih. kayak fenomena ya tahun ini Iya. ya? Kayak keajaiban dunia gua. Program sahur ada. Program ada. buka puasa, Buka puasa ada. 30 hari. Enggak. Gue tuh dapetnya 15. Kok 15 doang? Setengah. Karena kan gue supporting, jadi gue Rigen, Boyen, Oda sama Yuda tuh supporting. Udah tuh anak stand up. Udah. Udah yang ininya mukanya itu. Oke Rengga. Iya. Itu. Nah, dia tuh kita tuh supporting. Yang reguler kan yang Pak Haji, Bu Ayu, Pak Wendy, Pak Surya sama Pak Ajis. Nah, gue juga berbagi promo ini gitu. Oh, sekalian lah ya. Betul. Oh, berarti emang lu belum sukses-sukses banget ya. Karena masih supporting ya. Tapi Punya seru. tadi ya gitu-gituannya ya? Apa? Kayak supporting gitu-gitunya main karakter. Kayaknya lu Kalau di inian, juga kadang-kadang supporting deh. iya gue emang pasti supporting lah, gue emang. Anaknya support banget emang ya. Iya, anaknya. Aku nggak suka main karakter. Padahal cita-cita lu bukan dia pengen Iya, pengen jadi Aktor. highlight. Gue pengen jadi aktor, Bang. Serius? Lu ini siapa yang milih, Bang? Oh lu mencari ya? Kalau lu aja bisa masa gua enggak? Gue dipilih Naya, kan kita udah pernah lu Pernah, kan? Iya kan? pernah, Lu udah pernah? Oh, yang ini agak lain ya? Bukan. Kanaya tuh Komang. Agak lain, Oh. Omang, Imperfect Series. Bukannya agak lain cewek juga ya? Agak lain mah Apanya? bukan. Kisah Biani itu. Oh, bukan. Oh, salah. Maaf. Kenapa? Enggak, Yang lupa. mana? Apanya? Enggak. Muat Aco. Udah. Muat Aco, Udah. Iya, itu gue diajak. Kanaya. Tapi Terus serius lu pengen jadi main actor gitu? gue pengen, tapi gue takut nggak bisa acting nangis. Sama. Lu Gua tapi juga. ada scene nangis-nangisnya Ada nggak? gua. Banyak. Banyak. Waduh. Terus Ih. Lu tau nggak? Scene yang sedih itu, golden scene itu. Gue tiap bangun tidur, lihat call sheet. Oh, bukan yang itu. Tiap hari gue 10 hari begitu mulu, Pak. Wah. Gitu. Sampai akhirnya tiba bahasa. Tapi menurut gue ya, ini gue nggak tahu nih. Lu itu takut dan gue juga takut karena kita nerka-nerka karakternya. Iya. Nah, sama tapi itu sebenarnya kalau kita believe sama karakternya, believe sama kejadiannya, Kayaknya gampang ya? nggak usah disuruh. Iya. Kayak gue sama Naya, sama Mbak Naya gitu kayak, kok gue yang ini kayaknya nggak sedih ya? Ya udah kalau lo nggak sedih mah nggak apa-apa, nggak usah gitu. oh, jadi nggak dipaksainnya harus nangis. iya maksudnya ya? diskusi gitu. Jadinya ada adegan yang bahkan nggak disuruh sedih, kok gue ngerasa di sini sedih, udah kalau lo ngerasa sedih, ya udah keluarin aja gitu, bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita yang nonton gini, perasaan ini nggak sedih-sedih amat tadi banget. Adegannya balapan ya? Sampai seisek gitu. Nah itu kayaknya tuh tergantung kebutuhan sih Pak, makanya kita ada proses reading kan itu buat tahu gitu. Oh iya, ini kok sedih banget ya sini Iya. di 23 gitu. Iya kayaknya karena kalau misalnya lu nggak believe sama Karakter karakternya, sama scene-nya,
pasti nentang lu kayaknya ini mah gue harusnya nggak sedih-sedih banget dah, harusnya gue seneng deh harusnya gitu. Benar-benar. Bahkan ada yang kayak lu tuh sebenarnya bahagia tapi penonton merasakan kesedihannya gitu loh. Oh iya. Nih, gue ngasih gaji ke nyokap, Heeh. gue ting dapat ide tuh gue. Apa? Gue ngasih gaji pertama ke nyokap gitu. Terus gue ngerasa kan ya ini menyenangkan, seneng, bahagia gitu. Tapi yang nonton nangis, kru nangis gitu. Iya, gue nangis sih kalau kayak gitu. Biasanya kalau misalkan nih kita udah ngeliatin dia berjuang, terus tiba-tiba dia bisa bagi-bagi duit. Apalagi ke lu ya. Iya. Nggak nyangka gua dapet juga. Gitu. Iya, tapi kayak itu kan sebenarnya nggak sedih, itu kan bahagia kan, Iya. kebahagiaan lu sama orang tua lu ya. Betul. Tapi di penonton tuh kayak Terharu gak sih? Iya. Ya. Iya. Makanya kayaknya kalau lu mah. Tapi lu kalau nonton film suka nangis nggak? Gue suka banget drama. Apa film yang terakhir kali membuat lu nangis? 7 ponakan satu. Kembali ke Saka Oh, iya. Tuko, 1 kakak 7 ponakan. 1 kakak, 7 tante-tante dan ponakan gue. Kepanjangan. Itu sedih. Iya, Itu itu sedih banget. sedih banget. Nah itu kan secara cerita, secara karakter memang mendukung kita gitu loh. Jadi nggak yang tiba-tiba dia dimulai dus, wah nggak Iya. gitu kan. Ada perjalanannya. Jadi lu juga bisa lah menurut gue. Bisa ya. Beneran. Iya, tapi lu pengen drama dua-duanya. Kaget lo gue asliin. Iya, Enggak, tapi halnya paling pengen gue drama. selama syuting kagak merem. Gue melek mulu sampai gue bertetes. Itu kok orang bisa ya begitu ya? Ih, gue bisa banget. Yono begitu tahu? Oh iya. Iya, Tapi kan dia itu enggak. jadi Gua nggak juga natural. Tapi orang-orang takut. Motor si Yono ngapa melek mulu? Melek sama lidahnya keluar ya. Serem banget. Itu bisa keluar ya? Bisa, karena perih banget. perih kan. Oh gitu. Tapi jadi nggak natural gitu loh. Karena nangisnya jadi nangis yang itu tuh air matanya, Netes air mata doang. perih doang kan. Oh. Tapi kalau kita ngedalamin karakter tuh bener-bener yang bisa air matanya keluar terus. Film ini tuh ada yang scene cukup gue takutkan gitu loh. Tapi gue nggak believe kayaknya ini gue sedih enggak deh gitu. Sampai gue karena nggak enak sama Naya, gue bawa balsem gue taruh di sini biar perih, buat Ngaruh. perih. Apa? Panas doang. Kagak nangis kok gue Selama panas syuting doang. ngipit ya. Kena kipas angin dingin ya. Jadi serba salah ya. Iya. Dicuci dingin, didiemin panas. Gak udu dong lu. Takut udu. Takut dulu. Panas ya. Dingin. Udu dingin bang. Oh iya bener-bener kalau kena balsem. Tapi Akhirnya gue aneh banget. ngomong ke Naya, kok gue kayaknya nggak believe ya. Oh ya udah kalau enggak, gue bilang anjir udah pakai balsem juga. Gitu. Tapi lu suka drama-drama? Suka. Ya udah kalau gitu lu Makanya ada gue bakat pengen lah. banget nonton ini. Kemarin gue inian soalnya. Lu kenapa sih premier buka puasa bang? Nah kan emang habis buka puasa selalu mah jam 7. Tapi mepet banget bang, udah tau macet. 7.40. Aturan jam Apalagi di mana di 9-an. Kuningan ya? Iya. Macet. Aturan jam Ya udah ntar 9-an. gua ubah deh demi lu deh. Atau enggak aturan ada jam 7 ada jam 9. Ada. Lah, di undangannya jam 7 doang. Iya, lu udah berarti kebagian jam 7. Oh. Ada yang jam 12, dia bongkar panggung ya. Iya, perasaan gua mau Bantuin nonton dah. Kok gua gawe ya? Baru dateng nih orang. Dia juga bingung, kok di XX1 ada bongkar di panggung ah. Padahal nggak ada panggung ya. Gitu. Tapi ini Bongkar relate banget gak sama kehidupan asli lo? Kalau untuk gua 70% relate gua. Oh iya, Mm-mm. bukannya lu orang kaya? Asik. Ntar, kata siapa? Kata Sempet. Oh semua. Habis itu susah. terus enggak lagi. Alhamdulillah, apa? Terus enggak lagi. Habis itu turun. Habis itu pokoknya tuh dulu tuh bokap gua tuh mobilnya 3 gitu. Ih banyak itu bang. Kamu Banyak. anak siapa kamu? Apa? Iya. Siapa sebenarnya? Bapakku itu manajer marketing dulu. Wih, keren. Kirain CEO Tam. Iya. Aku CEO keluarga Zhang. Terus bokap gua mau dimutasi ke Jakarta. Almarhum menolak karena mau deket sama orang tuanya. Gitu. Akhirnya pilihannya antara mutasi ke Jakarta naik pangkat atau stay di Samarinda tapi berhenti. Hah? Ya. Kok gitu bang? Iya, pilihan dari tempat kerjanya. Akhirnya berhenti. Udah dari situ dari mobil 3 tinggal motor 27. Masih banyak. Masih banyak. Jadi begini. Kayak rental
jatuhnya. Enggak, tapi sampai motor tinggal 2 gitu. Sedangkan gua kan keluarga Gue percayanya yang 27. itu mah juragan. Nah itu jadinya dari situ tuh udah mulai, jadi gue tahu tuh perasaannya Arga, kan gue namanya Arga di situ. Dia bagi-bagi brosur, gue sempat beneran kerja bagi-bagi brosur, naik Transum subuh-subuh, terus masih tuh sampai sekarang gue kalau perjalanannya enak naik Transum terus. Di Jakarta lo? Iya masih gue. Masih naik TJ? Masih naik TJ gue kemarin promo naik TJ tuh tanya Raffi. Naik Promo. Iya. Iya kan promo gue promo di Oh, lagi Gatsu. mau promo. Lagi promo di Gatsu. Bukan promo di Di TJ. kamerain. Oh enggak. Jadi gua MRT dulu, habis itu turun di Bundaran HI, baru TJ ke Semanggi. Gitu. Enak naik Transum. Enak karena MRT. Mungkin karena di atas jam 10 kali ya, jadi agak-agak lowong Nggak ada kali. orang ya? Iya, kalau di bawah itu mah lumayan Iya, kayak. cuma ada supir sama lu doang ya. Udah pada masuk kerja. Iya. Driver juga, kok gua, oh ini kerja gua nih. Nah, habis itu si Arga ini orangnya nggak terlalu bisa mengeluarkan Unek-unek. unek-uneknya lah gitu. Terus dia Arga ini tipe orang yang kalau sama keluarga nggak terlalu cerita, kalau sama teman ngobrolnya baru bisa jujur gitu loh. Jadi tuh yang susah sebenarnya adalah si Arga nih beda-beda cara dia komunikasi ke tiap orang gitu. Ke bapaknya beda, ke neneknya beda, ke pacarnya beda, ke teman-temannya beda. Pacarnya siapa bang? Pacarnya diperankan oleh Maudy Efrosina, Andin namanya. Cakep dong. Iya. Nah dari situ juga gue dari awal ini nanya, kenapa Andin mau sama gua? Orang gua pengangguran atau apa? Akhirnya kita cari jawabannya gitu. Pelet. Oh. Pelet. Mulai dari nol kata si Andin. Kok mulai dari nol sih? Iya kan Itu Pertamina. nganterin lu, ini ya lu masih Oh iya. nganter-nganter CV. Dari nol, betul. Lu langsung Split 100 deal. ya? Karena Apa? ngepelet. Langsung mau dia. Kalian ini masih jam 10 masih agak ngawang-ngawang ya. Masih ngawang ini. Diri Nggak belum apa-apa, semuanya nggak nih. apa-apa. Kalau misalnya nih ada misalnya Ah. Naya pengen lagi, kan gue kita sama-sama dari komedian gitu. Iya. Terus main film drama ditawarin lu berdua mau nggak? Mau gua. Mau banget. Kayaknya gue pernah ditawarin deh. Apa? Komang ya? Oh, koma. Tapi nggak jadi. Lu Pernah ditawarin Lu jadi doang. komangnya? Hah? Lu jadi komang? Enggak, jadi raimnya. Jadi Itu masuk akal. Tahu. Itu masuk akal. Kata gue kok kepilihnya Keisha. Apa cerita apa yang lu pengen? Biar lu believe sama karakternya. Pengusaha rental PS. Enggak sih, itu enggak. Emang ada filmnya pengusaha rental PS? Ada PS the movie. Enggak ada yang tahu ya. Apa? Belum ada aja. Belum ada. Belum Nanti ada, kita justru bikin ini uniknya. rental PS di actionin kalau enggak drama action. Tiba-tiba ada orang nembak. Itu mah mainnya kayak enggak. Maksudnya tiba-tiba dateng gitu Siapa? pembajak Datang ke PS lu. terus Kan itu belum ada, maksudnya kita ada-adain. Itu belum Ngebajak ada dia. karena emang nggak penting. Iya kan? Gitu. Kok tiba-tiba di rental PS ada pembajak? kenapa dia ngebajak? Enggak, maling apa sih yang suka maling. Perampok, ada perampok. preman? Oh, preman ngebajak. Kalau itu ada. Iya kan preman kan suka dateng kan. Iya, suka datang. Nah jadi Iya. kita bikin tuh Oh itu. Terus bagaimana? segampang itu tapi background preman. Kenapa dia bisa sampai segitunya sama si tukang rental PS ini? Nah Lu ternyata tahu si tuh gini-gininya. Iya kan. Keren Ternyata lu. preman ini adalah tulang punggung yang pengen lebaran. Ke film gua lagi tuh. promonya pas puasa lagi tuh bawah lagi aja nih gua. Padahal rumah gua deket ya, agak siang juga Iya. nggak apa-apa. Tapi kata Iya. gua semoga telat lah. Gua masih ngantuk banget. Tapi drama, action gitu. Drama, komedi. tapi gua nggak mau jadi yang main karakternya. Kenapa? Berat banget. Gak bisa. Ininya apa sih tanggung jawab ya? Iya. Lu ada tanggung jawab lu nggak? Iya, Rin, gua sama takut film? gua. Terus Iya kan? kan pemain yang lain kan pada legend-legend ya, senior-senior ya, ada Lulu Tobing, Sarah Sechan, Ayu Laksmi, Nini Ala Karim, Arya Wahab, Sari Intasari. Gue takut Iya. pas acting, terus digituin Ini gimana? nih main karakternya. Gimana kalau digituin? Ya Allah, takut gua. Gitu. Tapi ada yang gituin. Agak ada. Untungnya mereka pada baik-baik. Kan Iya. jam terbang mah nggak bohong, mereka pada jago banget lah. Iya.
Nggak apa-apa lah ya. Lu ada salah-salah gak tapinya? Apa? Retake berapa kali gak bang? Kayaknya karena readingnya lumayan efektif efisien, jadi kita tuh nggak pernah take lebih dari 3 kali lah. Gitu. Anjay, keren. udah aktor beneran. Emang gua. Tapi gue sampai sekarang nggak berani gue menyebut diri gue aktor. Kenapa? Kenapa? Lu kan Nggak udah... tahu, gue kayak masih begitu. Oh, berarti bio lu nggak ada aktor ya? Masih ini restoran kalau gue di IG gitu gue. Masih ada nomor WhatsApp Rit? Masih ada. Kenapa restoran? Ini Bang? gue masih kayak lu deh Nggak pede ya? memposisikan diri sebagai host. Oh iya, nggak pede gua. Takutnya ini ya, Kadang-kadang si soalnya- aktor gitu. Iya, gue takut digituin. Enggak, soalnya gue juga kadang-kadang yang nge-host bintang tamunya. Lalu tadi gue nanya-nanya. Jadi yang nge-host siapa ya? Iya masih gitu Pak, kayaknya mah karena Belum siap ya? Iya. Atau enggak lu tuh nggak percaya diri padahal lu Betul. udah Gua segitunya nggak pede, gitu. nggak pedean gue. Tapi support dari keluarga gimana? Kalau Keluarga Suci lu mah, ngomong apaan? kalau Suci supportnya nangis. Oh iya. Iya, Dia dia- sekuat itu padahal Bang orangnya. Iya, cuman dia gampang terharu kan orangnya. Dia nonton itu Golden Buzzer, Iya, yang Got iya. Talent, nangis mulu dia nonton itu. Ya ampun. Iya. Sierra juga. Sarah juga, kalau Sarah mah, Sarah nonton gak tapi? Sarah kan 13 filmnya. Oh, Iya. nggak bisa nonton ya. Nah dulu tuh gue kalau mau nangis secara ketakutan juga ya, gue nonton iklan Thailand baru nangis gue. Kenapa gitu? Kan bukannya lucu-lucu. Iklan Thailand mah sedih, yang asuransi Fah. Yang ayahku adalah pembohong, tau gak lu? Iklan itu. Jadi dia pakai jas, berangkat kerja, pas keluar dia ganti baju yang gembel gitu-gitu. Itu sedih. Sedih tuh. Nah masalahnya gue harus nonton iklan yang beda tiap scene sedih. Jadi kayak, aduh ini gue udah tahu nih. Gimana? Kudu nyari lagi Aduh, ya, gua yang nyari sedih yang mana lagi. Iya. Aduh. Mana asuransi Thailand doang kayak yang sedih. Iya. Yang lain tuh gue asuransi Prancis nggak ngerti ini. Iya, aduh. Kan ada itunya. Iya, bahasa kalau Indo juga nggak sedih-sedih banget ya asuransinya. Kalau Indo kadang gue nonton kenal gue sama orangnya. Jadi lainnya mah teman gue nih, banyak duitnya dia ini. Iya, iya. Thailand kan gue nggak tahu menau. Iya. Vietnam enggak lu Vietnam tonton. enggak. Filipin. Filipin. Filipin ada dikit. Filipina ada iklan-iklannya, Ada, Bang. Ada orang hamil ya? Itu mah seluruh dunia ada kalau orang hamil mah. Filipin soalnya terkenalnya orang hamil. Aneh. Filipin. Maksudnya Sumpah, Terkenal sama orang Filipin hamil. tuh terkenal kayak bule inian anak ya Oh, datang ya. pernikahan antar negara gitu. Nah Oh. makanya hamil Filipin nih hamil internasional gitu. Jadi Filipin X mana gitu-gitu bang. Maksudnya bule. Gua hidup udah 35 tahun, Pak. Gua baru denger ini. gue juga baru dengar. Gue juga baru dengar kemarin. Filipin Nah, X itu hamil. viral di mana? Di TikTok? Ada di TikTok itu. Oh, Filipin, gitu. iya. Jadi orang-orang yang luar negeri tuh ke Filipin, orang Filipinnya hamil. Iya. Mungkin tinggal di sana nyaman Ini sama nikah orangnya. kontrak. Nikah. Nah, tapi nikahnya bukan yang negara. Dia cuma Kabupaten. pengen biar stay di situ. Oh, buat ini, buat Nikah siri. buat KTP doang. Iya. Biar bisa beli rumah. Pokoknya enggak biar bisa tinggal bentar di situ. Nah, misalkan 3 bulan nih. Iya. 3 bulan udah tuh si lakinya nikah kontraknya udah kelar, dia cabut. Nah, dia udah punya anak, udah hamil istrinya gitu. Makanya suka antar negara tuh dia nikah. Lah emang kalau nggak Gimana nikah ya? nggak boleh? Hah? Kalau misalnya kita tinggal 3 bulan. Visanya cuma sebulan gitu, Fa. Jadi kalau mau lama harus menikah gitu. Iya. Oh, nggak bisa. Misalnya 3 bulan kamu nikah. Bim kayak gimana sih, Bim? Lu yang bawa duluan. Kemana sih? Masa minta Nah, bantuan? pokoknya dia terkenalnya nikah mancanegara gitu dah. Mancanegara? Iya, beneran itu. Enggak, masalahnya takutnya orang-orang kayak mikirnya kalau ke Filipin nggak boleh lama-lama karena nikah sama orang Filipin. Pas orang Filipin di imigrasi langsung mau nikah sama yang mana? Enggak, Aneh masa gitu. orang. Tapi jadi aneh orang-orang nangkepnya dah. Enggak ngerti kok mereka. Udah tahu, udah ada di TikTok beneran. Udah ada di Hati-hati TikTok. gua lihat Iya. ya, Tinggal hati-hati. searching Garansi, aja. garansi. Oh, tapi ini lu karakter lu menurut lu susah nggak si Arga ini? Susah. Susah? Karena misalnya kayak sehari kan kita biasanya 7 scene 8 scene lah ya. Nah itu tuh scene pertama komedi, Ya. habis itu scene kedua sedih, habis itu scene ketiga Puncak marah-marah, scene keempat romantis, scene kelima balik komedi lagi. Jadi
tentang gitu. Tapi kan Punya nggak semuanya emosional. diambil inian. Nggak diambil semuanya. Kan semuanya ada guanya, Fa. Asik, jadinya lu nggak ada break tuh. Nggak ada break gua. Ada Ada beat break lagi. satu hari, ada break satu hari. Oh iya. Itu adalah harga kecil. Itu doang gua nggak ada, karena harga kecil. Oh, harga kecil kenapa nggak pakai lu, Bang? Dipakein dot aja ya. Ini harga kecil nih. Kayak gede. Enggak, ini kecil. Dipakein ini filter Arif Brata. Iya. Pakai TikTok. Haji Rate. Filter aja rate. Aduh gua mulu. Iya. Udah gitu gua aktingnya gini. Ada fase 1, fase 1,5, fase 2. Maksudnya gimana tuh? Fase 1 itu badan gua masih begini, rambut gua masih ponian. Fase 2 badan gua udah tegap tapi rambut gua masih ponian. Rambut gua udah naik tapi baju gua masih Lusuh. loose, masih gombor Oh, iya. gombrong Masih masih acak-acakan. ya masih nggak fit. Nah ketiga? fase 3 itu gua rambut gua udah naik, badan gua tegap, baju gua tuh udah slim fit. Oh, itu membuktikan kesuksesan Itu kamu. itu perjalanan arga. Oh. Jadi beda-beda tuh tiap dia fasenya tuh bagaimana. Kayak orang purba ya. Oh kayak yang deng. Iya gitu. Oh. Pas berarti itu gituin badan nggak? Gua Kayak kurusin lu badan. nge-gym atau Gua iya? kurusin badan tapi. Hmm. Kan buat H3G kemarin gua gedein. Ya. Nah buat TSN gue disuruh ngecilin. Gitu. Karena kayaknya aneh kalau misalnya dia terlalu bulky gitu. Iya. Kan orang sukses kan. Kan orang nggak pengangguran Orang awalnya mah. pengangguran tuh harus kurus. Lah, bukannya orang pengangguran mah gendut-gendut? Aturan. Iya, antara gendut atau kurus. Nggak mungkin yang kayaknya tuh nggak yang Oh, berotot kurusnya tapi kurus nyerempeng nggak sih? nyerempeng. Nyerempeng apa? Maksudnya Krempeng. Iya, krempeng. Iya, gitu. Itu. Iya. Iya, Jadi ya. di sininya dikurusin. Gitu. Kelihatan tuh iniannya, tulang. Disuruh gua pokoknya sama Naya diturunin biar nggak terlalu tegep gitu. Berarti syutingnya pas sukses dulu apa pas krempeng dulu? Bolak-balik. Lah, terus gimana? Bingung dong. Makanya jadi scene ini komedi fase 1. Scene 2 drama fase 2 gitu. Scene 3 romantis fase 1,5 gitu. Lah, badan lu? Ya badan gua kan tinggal gua giniin aja. Oh. Gini-gininya gitu. Tapi lu kadang-kadang lupa nggak? Oh iya, Iya, ini udah jadi fase 1 ada gua, gitu. gua lagi fase 2, tapi badan gua begini. Datang Naya, badan lu. Untung aja dia continuity ya. Iya, kan dia pinter. Kalau nggak mah nggak Iya. bikin film. dia Oh mah. bener. Iya. Gue juga suka kayak gitu tuh sama Halda, badan lu. Oh iya, terutama kalau udah gini. Masih di fase 1 soalnya. Asik, keren main di fase dia. Keren banget deh. Asik. Syutingnya kapan ini, Bang? Oktober November seingat gua. Oh, tahun kemarin ya. Iya, baru itu Berarti hitungannya cepet ya? cepet. Iya, kok bisa cepet banget Gua terus syuting. dapat slotnya? Nah, kan syuting tuh Oktober November. Ini mau tayang kapan? Mau tayang Lebaran. Gua bilang, Film keluarga tuh. Lebaran mah banyak banget kan yang pengen tayang Lebaran. Gua Iya. bilang, kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau nggak dapat Tayang lebaran besok kan? apa? Tayang lebaran besoknya. Ya masih lama dong, setahun. Gue bilang kalau nggak dapet ini film mau tayang kapan? Karena isinya lebaran ada 6 kali. Maksudnya? Emang harus lebaran gitu loh ininya apa namanya? Tayangnya. Tayangnya iya. Kenapa gitu? Lah isinya orang lebaran semua, Fah. Ada 5 kali lebaran di film ini, 6 kali lebaran. Jadi lebaran 2000 Oh, jadi kan ketemu Satu. keluarga terus ya? Betul. Arga ini tinggal di rumah nenek. Jadi keluarganya datang terus ke situ. iya. Jadi dari Arga kecil sampai Arga gede. Nah itu tuh ada 6 kali lebaran tuh di film ini. Jadi gitu. tayangnya harus lebaran? Iya. Nggak boleh tuh Nggak kalau- mungkin di hari ulang tahun Halda Iya, gitu. nggak mungkin Nggak itu. ada. Masa iya pakai baju rapi. 17-an nggak bisa Nggak tuh. kayaknya nggak nyambung gitu. 17-an biasanya kan nasionalisme dan lain-lain gitu. Masa sih, Bang? Nyambung-nyambung aja kali. Lah orang film lebaran, Pak. Kagak ada lomba. Hah? Kagak ada lomba. Tapi kan ini filmnya film inian sukses, tunggu aku sukses. Lah, Ya kan isinya film lebaran, Pak. iya 17-an ngapain? Enggak, maksudnya ini kan film bukan film tentang lebaran kan? Ini Bukan tentang film lebaran. tentang lebaran. Tapi Tapi Ini- tentang lebaran tahu sebenarnya. Bener, ada 6 kali lebaran, Pak. Ini Iya. film yang lebarannya paling banyak di muka bumi. Berarti ini bukan tubuh aku sukses. Aku lebaran banyak. Boleh deh. Karena lebih banyak ininya kan, lebarannya daripada suksesnya.
Sebenarnya iya. Lebarannya banyak banget ini, 6 kali. Oh iya, suksesnya Iya. sekali doang. Suksesnya ada berapa kali ya? Nanti lu lihat deh. Iya, jadi gue kayak anjir kalau nggak dapet lebaran gimana nih gitu. Terus dapet, gue juga nggak nyangka. Itu war ya kalau bioskop gitu? Iya, jadi kita nge-play ini kita nih mau tayang lebaran gitu. Nanti yang menentukan pihak bioskop yang mana yang masuk gitu. Oh nggak cepet-cepetan? Nggak cepet-cepetan. Itu dipilih? Oh, kalau cepet-cepetan mah Banyak yang cepet ya? banyak yang cepet iya. Iya sih. Iya. Makanya jadi habis itu nanti dipilih sama pihak bioskop. Dan jumlahnya kita nggak tahu tuh, nanti pihak bioskop nentuin. Kalau tahun ini kan 6 kan. Ada banyak tuh kita bisa bersanding sama film-film bagus lainnya gitu. Jadi tambah deg-degan lagi. Bisa nggak? Misalnya kita udah dapet slotnya. Iya. Terus ada film masuk lebih bagus. Iya. Terus habis itu si pihak bioskop, sorry ya, Nggak jadi ada film yang kita lebih suka gitu. Gue nggak tahu ya, tapi kayaknya tuh bioskop itu menentukannya tuh udah tahu deh. Misalnya kayak ini tuh di sini, ini film misalnya film liburan anak-anak ditaruhnya di sini gitu. Jadi kayaknya udah kayaknya kalau udah ada biasa itu kalau misalnya film luar tuh misalnya udah let's say yang Avatar kayak kemarin Avatar. Iya. Itu tuh beberapa ada yang menghindari ngapain lah gue lawan film gede gitu. Ada Jadi gitu-gitunya. dia bilang sama pihak bioskop, nggak mau lawan Avatar gitu. Iya bisa. Oh gitu? Pihak Avatar bisa, pihak bioskop bisa. Di sini udah ada Avatar, di sini ada Avengers, di sini ada apa, lu mau di mana dah gitu. Nah, kalau misalnya Avatar ini, misalnya kayak agak lain gitu, sampai berbulan-bulan. Iya. Nah, terus si orang ini mau masuk, terus kayak dia nggak mau lawan agak lain nih, berarti dia mundur-mundur terus dong? Bisa. Jadi opsinya ini setahu gua ya. Bisa dia ada agak lain, misalnya dia nggak mau bersaing sama agak lain. Gue minta dijauhin deh. Atau misalnya dari pihak bioskop, gue cuma ada tanggal segitu, mau apa enggak? Kalau nggak lu nunggunya bisa sampai tahun depan gitu. Ya udahlah gitu. Ih, kasihan dong. Makanya sebenarnya penentuan tanggal tayang tuh juga sangat penting. Kayak pas gua tuh tinggal meninggal, siapa yang nyangka Demon Slayer serame itu? Gua juga kaget. Iya, padahal bagus jadi banget kan, tuh. jadi ya itu maksudnya timeline itu tuh sangat penting juga menurut gua. Berarti kalau misalnya nambah layar, berarti dia ngegeser siapa? Nah itu tergantung, misalnya, wah ini jadi podcast bioskop. Karena gue cuma lumayan ngikutin kan. Jadi gue penasaran. Karena gue belajar. Kan biasanya itu kalau film luar negeri tuh tayang hari Rabu. Film Indonesia tayang hari Kamis. Kok lu tahu sih, Pasti. Setiap, iya kan bener kan? Premier kan di Rabu. Iya. Kok lu pada tahu? Ya, Kan berpola. kan ada polanya. Ih, keren. Karena kita hidup ini kalian. ada polanya, nggak tiba-tiba tayang. Oh nggak bisa hari Senin gitu, pasti hari Rabu Biasanya atau kalau Kamis. yang special event, kayak misalnya Lebaran nih. Nah Lebaran itu biasanya, Bebas. misalnya Lebarannya hari Rabu, hari Kamis, bisa jadi Tayang di Rabu Selasa. atau Selasa gitu. Kalau special event gitu. Tapi kalau rata-rata film luar tuh Rabu, film Indonesia Kamis. Nah pembagian, maksudnya nambah layar ya, Fa ya? Iya. Kan- Iya, Bang, saya nambah layar, Bang. Sama mie enggak? Nah, misalnya film A sama film B. Film A yang nonton banyak, sampai jadi ada OR namanya occupancy rate. Occupancy rate itu satu studio berapa yang ngisi kursinya. Misalnya si film satu ini occupancy rate-nya 80% terus. Jadi banyak orang yang, penuh lagi. Sedangkan film kedua nggak terlalu. Akhirnya film A tuh akan menggeser film B perlahan. Gitu. Makanya di awal-awal banyak filmmaker tuh yang bilang tolong ditonton minggu pertama. Karena itu menentukan dia selanjutnya. Kalau film pertama misalnya kayak kan keluar Kamis. Kamis cuma 1 minggu nggak terlalu perform. Pihak bioskop akan, ini nggak terlalu nih. Berarti ini dikitin kasih sama yang banyak penontonnya gitu. Ya, kasihan dong. Makanya nggak ada yang tahu tayangnya sampai kapan. Nggak ada yang tahu. Iya. Kalau penontonnya banyak ya akan terus dikasih ruang gitu. Karena kan pihak bioskop tuh juga jualan. Nggak yang, ini temen gue lama-lamain lah. Misalnya gitu, nggak gitu juga. Jadi tergantung jualannya gimana. Gitu. Terus kalau misalnya Bener nggak sih ini, bener kan? Bener. misalnya di PI, di Sensi nggak ada nih film, adanya di ini. Iya, itu Berarti kenapa dia sih? nggak nyebar luas. Nah itu tuh biasanya berdasarkan jumlah penonton banyaknya di mana. Kayak misalnya Blok M. Blok M itu tuh isinya film Indonesia. Tapi kalau ada film-film yang biasanya film luar negeri yang lumayan apa ya, agak-agak indie PIM. atau apa, itu biasanya di PI. Kalau enggak Sensi. Ya. Ya kan, biasanya film-film yang 3 jam, yang lebih-lebih. Nah itu tuh ditempatkan di situ. Jadi karena udah ketaker. Kayak misalnya film
film horor ramenya di mana, film drama ramenya di mana, itu udah ada tuh plot-plotnya, Fah, gitu. Gitu. Jadi Makanya nggak disebar seluruh XX1? biasanya misal gini, kayak film misalnya di One Bell tuh nggak terlalu banyak film Indonesia misalnya. Iya. Terus tiba-tiba di tempat lain banyak film Indonesia yang itu laku, film Iya, A ini laku. iya. Kadang dikasih satu show di One Bell, Iya. ngecek rame apa enggak. Kalau rame, ditambahin layar di situ, gitu. Jadi semuanya nyebar tuh. Tapi tergantung ini kemakan nggak di area-area ini gitu. Jadi bener-bener semuanya tuh di track per hari. Makanya lu bisa nih nonton film, gue besok aja lah, tiba-tiba lah udah nggak ada. Iya. Karena di situ occupancy rate-nya rendah. Gitu. Jadinya kalau lu mau support filmmaker, tolong teman-teman nontonnya tuh di hari hari pertama lah. Atau paling nggak weekend pertama gitu. Tapi misalnya nih hari pertama, hari kedua. Lu bener-bener pengen tahu ini. Iya. Karena gue penasaran, kadang-kadang kayak gue mau nonton, cuman ada di Blok M doang gitu. Iya, misalnya. jauh-jauh ya. Atau enggak kayak misalnya gue mau lagi di Sensi gitu ya. Iya. Nih kok nggak ada film ini, misalnya film Indo yang ini. Iya. Jadi kayak misalnya kayak tinggal meninggal, udah abis tuh layar-layarnya. Iya. Kan gue jadi bingung ya kayak, kenapa dia abis ya padahal bagus misalnya gitu-gitu. Iya. Nah, bagus itu tuh kan kentara, maksudnya beda-beda tuh Pak. Misalnya kayak film ini dia ramenya di daerah Jawa Barat misal gitu. Tapi di Jakarta enggak. Nah, jadi Jawa Barat doang tuh yang tayang. Nah, Jawa Barat misalnya layarnya banyak. Di Jakarta tadi mungkin di Blok M doang atau di mana gitu. Berarti pihak XX1 tuh bener-bener kayak koordinasinya beda-beda ya? Iya, menyesuaikan, semuanya menyesuaikan. Menyesuaikan gitu ya? Atau misalnya kayak ada film yang film-film kayak Kokuho. Kayak Kokuho itu tuh film kayak film Jepang yang tidak terlalu pop lah, kayaknya agak-agak 3 jam yang film-film yang begitu. Tapi dia di sana paling live action paling laris se-Jepang lah gitu. Nah, itu tuh biasanya di CGV adanya. Iya. Kalau di CGV rame banget, nanti biasanya XX1 akan merespon tuh. Biasanya nanti ada juga dia ada special screening beberapa bioskop yang memang suka penontonnya yang film-film yang begitu gitu. Kok XX1 tahu kalau CGV rame? Ya kan biasanya ngecek di Twitter atau misalnya pokoknya mengecek lah. Ini kan temenan mereka. Iya, kalau Iya. enggak dia samping-sampingan ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata dia kalau lebih rame. Iya. Kayak misalnya ada beberapa misalnya di Twitter atau di Instagram mention ke entah DXS1, entah ke CGV, Cinepolis atau Flix atau Kota Studio. Gue pengen ini tayangin dong, tolong tayangin dong gitu. Bisa juga begitu. Ngeliat tuh Gitu. mereka berarti ya? Ya kalau dilihat ya, alhamdulillah gitu. Iya, Kayak apa iya, kemarin ya, Substance. Substance itu tuh awalnya tuh cuma dikit banget, terus banyak rame, viral, akhirnya Rame. banyak layarnya gitu. Berarti sebenarnya kita tuh kalau promo film bukan bioskop kesayangan Anda dong. Iya, Kalau bioskop kesayangan gua nggak ada film yang gua mau nonton ya. Nah iya, makanya kadang tuh gue, Dit mau nobar di sini yuk. Gue nggak tahu ya itu di situ tayang apa enggak. Gitu. Jadi iya. gue harus cek dulu di MTX gitu, Iya. MTX ID gitu. Oh, tapi lu pun nggak tahu nih film lu bakal tayang di bioskop mana Nggak aja? tahu, karena itu hak prerogatif Ngacak ya? XX1, iya. Oh. Iya kan, bener ya? Bener kan ya? Iya. Setahu gue begitu konsepnya, gitu. Kalau berarti kenapa harus nonton itu mungkin bisa jadi nambah layar misalnya Betul. Iya. Sensi Jadi misalnya nggak menyelamatkan. dikasih- Iya. Makanya lu kalau lihat ada beberapa film, ini kita terlalu banyak ada beberapa film yang hari Minggu pertama buy one get one. Oh iya. Iya. Itu. Oh itu biar Itu biar di kenapa? awal mengamankan. Oh bukan Gitu. emang Enggak kayak bagi-bagi. Iya, maksudnya ikhlas banget ya. Karena untuk mengamankan itu sama, kan ada beberapa film yang harus lu tonton dulu baru paham ini bagus banget gitu loh. Nah, jadi kadang tuh orang belum sempat nonton udah hilang, padahal ini film bagus banget. Nah, orang-orang banyak yang menyayangkan itu. iya. Gitu. Tapi ya gimana? Kan orang jualan, Pak. Iya sih ya. Iya, jadi ya kita harus cari jalan tengahnya sebenarnya. Gue nonton sore tuh 1 kali enggak ngeh kan. 2 kali Gue nonton. 3 kali nonton. Masih nggak ngeh. Makanya gue nonton berkali-kali. Ini maksudnya gimana ya? Ini dia yang kapan dah? Ini apa sih? Dia Kok dia bangun terus? Si Joko Gimana? juga bajunya gak ganti-ganti. Lu kan sutradara juga ya bang? sempet gua. Jadi lu pas main film, berarti lu kayak ini dong. Kalau misalnya Kanaya salah ngedirect, nggak kayak gitu Kailin aja gitu. Sebenarnya tuh kan setiap director tuh punya taste-nya masing-masing kan. Kayak lu bikin video reels deh, itu kan Iya. sama kan. Kalau hal dia yang megang, kalau yang pegang pasti beda gitu loh. Ya. Nah,
untungnya tuh gue menanyakan udah jadi gue community consultant kan, jadi sama dia tuh udah lama lah, jadi tektokannya enak. Gue kalau gue kayaknya gini deh, gue ngasih ide aja, oh iya juga boleh sih gini gitu. Iya, seru ya. Seru sih. Iya. Karena dia ngerti juga Bang Arditnya, jadi enggak. Tapi kayaknya secara ini kalian juga harusnya udah lumayan ngerti deh. Karena kan ini bikin video. Konten ya? Iya, konten framing dan lain-lain. Tapi gue layar muka gue doang. Berarti nanti film Tapi kan lu gua ada itu. Muka-muka gitu. Ada ini. Mbak-mbak naik kereta ada ibu-ibu naik kereta di sini. Bisa mah itu udah lu bikin. Iya, itu otak lu udah jalan itu kayak Iya. oh, gimana ya cara ngeset kereta Itu tapi ngedirect di ya? kereta. Iya, tapi Iya. menurut gua dengan lu belajar belakang layar itu membantu lu di depan layar. Sama dengan lu belajar di depan layar tuh membantu lu di belakang layar. Oh jadinya balance ya? Iya, kayak misalnya lu syuting nih, terus lu ngeliat frame-nya semana, oh segini. Berarti geraknya gua nggak mungkin gede-gede banget gitu. Atau kalau master, kalau master berarti gua aman nih, gerak segede apapun gitu. Iya bener ya, jadi kita harus belajar dua-duanya ya. Ada baiknya. Iya kan? Tapi lu sekolah film nggak bang? Enggak sih. Jurusannya apa Bang lu Bang? Jurusan gua hubungan internasional. Oh, Sama kayak Ernest gua. Bagus tapinya di Bisa ngobrol sama orang negeri ya? orang negeri itu Bisa ke apa? Filipina, bisa ke Filipina gua. Bisa. Lu apa sih, Pak, jurusannya? Manajemen pendidikan. Lu? Psikologi. Oh iya benar. Lu ada yang mau ditanyain tentang psikolog anak gak? Nih dia tahu. Nggak usah. Emang psikolog anak? Enggak, Tapi gua lu tahu. belum. Jangan gitu lah dah. Lah, tapi dia apa- pengen ke psikolog anak kasihan. Emang anak lu Tahu-tahu anu. Enggak dulu tuh pernah ini. Apa? Anak gua itu nggak ngerti marah. Oh, nggak bisa ngerasain. Iya, ini karena kan dia kan perasaannya. generasi Covid kan. Jadi pertama kali sekolah itu memang buat ada teman-temannya. Nah, di rumah itu kan ya gitu. Nah, saat ada ketemu teman-teman lain barulah dia melihat ternyata banyak anak-anak yang Marah-marah. berbeda sifat dan sikap kayak Oh, dia. iya. Nah, dia tuh agak bingung tuh bagaimana kok ternyata orang berbeda-beda ya gitu. Iya. Oh, Awal-awal tuh lu begitu. berdua ini kali nggak ada emosi lain. Soalnya gue Kalau di rumah. kalau di rumah tuh ya happy aja. Iya. Misalnya dia mau mainan, ya gua kasih lah. Tapi kan Iya. kalau sama teman-temannya masih main ya, lu Nggak boleh. iya. Gitu. Jadi tuh ada tuh anak Dia bapak ngomong ini apa? kayaknya nggak ngerti marah gitu. Lucu banget. Dia nggak ngerti marah. Kaget ngeliat orang marah kaget. Orang kan gak ngerti bahagia ya. Gimana sih? Gitu. Saking bahagianya di rumah jadi dia Iya, nggak pernah ngerti. dimarahin. Amin, gitu. Iya. Gitu. Keluarga Tapi lu itu ada anget ya, Bang, ya? Tapi apa? Keluarga lu anget. Pada demam ya? Aduh. Ya masih belajar juga dah. Iya. Seira umurnya berapa sih, Bang? Mau masuk SD dia. Oh, udah gede ya? Udah 6, berarti tahun ini 7. Iya. Itu HP gua apa siapa sih? HP lu, Bang? Nggak ada Enggak chat anjir. ya? Bukan anjir. HP Ibnu ya? HP gue juga nggak ada yang ngechat. Bohong. Ada. Banyak lu yang ngechat. Gitu. Nah, grup. Tapi lu mau ada ngedirect apa lagi gak Bang? Film apa yang genre apa, Bang, yang lu pengen iniin, cobain? Stephen Chow gua pengen. Apa tuh? Yang action lucu gitu. Oh iya. Iya. Kung Fu Panda. Tufasa ya. Solin soccer. Bagus Lu tuh. pada mah kartun. Lah, Iya. tapi Kung Fu. Iya, Iya, Kung Fu mah. lucu. Tapi kan dibikin pakai animasi gitu. Iya, Iya nggak sih. ngerti gua animasi. Iya, tapi Iya. seru ya. Kayak Seru gua kayaknya ini. pengen gua, iya. Ini Tapi berantemnya kurang atas tadi gitu. Ngebilangin orang. Berantem kurang atas tuh gimana sih? Nggak ceritanya kayak di kamera tuh kurang ini, kurang kena. believable gitu, kurang kena, iya. Tapi gua kayaknya masih pengen di depan layar dah. Iya. Maksudnya untuk saat ini ya. Kan gua kemarin ngedirect tuh turun 6 kilo gua karena gara Pikiran. puyeng ditanya mulu. Iya. Ditanya Semuanya Iya. ke lu ya? Gua kan gua pikir tuh cuma mikirin frame doang kan, mikirin adegan doang. Terus Wardrobe. hujan. Pak, hujan gimana nih? Ya, gimana? Saya nggak tahu. Kalau hujan. Akhirnya diubah dari eksterior jadi interior gitu. Oh, iya. Terus misalnya, ini kursinya biru, bajunya Baju- biru, iya. birunya biru persis gini lagi. Kan Nabrak. hilang jadinya. Akhirnya ganti gitu. Terus misalnya Kursinya. Enggak baju. orang bajunya lah susah banget nyari ini. Terus misalnya talent nanya, kenapa sih gini?
aneh. Ngubah lagi gue. Iya, gitu. Apalagi sampai dibilang gak nyambung ya. Nggak nyambung dah Iya, dari situ. apalagi kalau misalnya kita lagi ini kan ngedirect kan di monitor terus ada kalian lewat biasanya bertiga. Digituin gimana lo? Gimana lo? Kayaknya lu doang yang gitu. Kayaknya sutradara lain gak digituin. Ngein masa. Makanya gue kayaknya gue belajar dulu di depan layar biar nanti di belakang layar bisa lebih ini gitu loh. Iya, apalagi sutradaranya tuh kayak emang dia tuh pusatnya gitu kan. Iya. Sebenarnya tuh sutradara kan kerjanya bersama, tapi dia memang yang menentukan keputusan gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak dia semua yang ngurus tuh, Enggak. nggak juga ada head masing-masing kan. Cuman dia yang menentukan. Jadi kayak ya itulah. Make up aja sampai lu yang nentuin kan. Banyak. Gua kemarin syuting sama Aci. Eh. Ya, ini. Dit, make up gua gimana? Menurut lu gimana? Ya terserah lu lah. Nggak menurut lu aja. Kan lu bingung ya? Karena menurut gua aman-aman aja. Tapi menurut gua ketebalan. Ketebalan tuh. Gua bilang gitu. Padahal mah ya udah terserah dia aja ya. Terserah dia. Tuh kalau ditanya gitu, misalnya lu ditanya gitu. Bu Arafah, ini set rumahnya menurut Ibu Arafah enaknya diapain ya? Udah gimana enaknya? Gue pertama kali ya, gue kayak misalnya bikin rental PS. Iya. Terus habis itu, ini gimana Pak? Menurut abang gimana bang? Gitu. Karena gue nggak tahu kan bang. Nah terus nanti misalnya gitu, menurut gue industrial sih, misalnya gitu ya. Oh ini apa batu bata? Temanya. Iya temanya. Iya temanya. Oh iya bagus ya industrial ya gitu. Baru gue iyain. Oh. Karena gue nggak ada ini kan otak gue kan. Bener nggak ada bang. Ada. Sumpah, gue ke inian dah, ke mana ya? Asko. Ke Glodok. Iya. Sama Cinci sama ininya Oh, kan. mau beli PS, mau beli Iya, PS. Iya, mau beli TV. Ini mau beli TV yang kayak gimana? Yang kayak gimana ya, Ci? Kata Cicinya juga bingung. ya mana gue tahu kebutuhan lo apa. Ini orang bingung sih. Tapi kenapa lu pilihnya industrial? Itu karena si arsitek gue bilang, bagusan industrial. Oh. Jadi gue tuh nggak ada konsep, nggak ada apa-apa bang. Bener-bener otak gue nggak ada tuh. Misalnya baju dah. Iya. Nah, Lucu dah pakai rompi misalnya dari temen gue kayak gitu. Gue pikir-pikir, iya ya lucu ya pakai rompi. Yaudah deh pakai rompi aja. Iya, kayaknya gue gitu juga sama gue. ngikut orang. Sekarang baru Bukan tuh- ngikut Orang orang maksudnya sih. ngikutin pendapat Kayaknya- orang karena lu nggak ada pendapat gitu. Kayaknya gue mah, itu bagus juga tuh kayaknya Iya, kayak gitu. bukan orang yang kayak udah di otak gue nih udah jadi konsep gitu. Iya. Gue bakalan dia punya rental PS yang kayak gini, gini. Nah, enggak tuh. Makanya gue butuh orang-orang di belakang gue yang Oh. pinter. Kreatif. Tapi kadang gitu tuh, ada orang yang pelaksana, ada orang yang blueprintnya. Nah yang blueprint ini belum tentu bisa melaksanakan, yang melaksanakan ini belum tentu bisa punya blueprint. Nah, Memang kayaknya usaha tuh memang harus ada dua orang itu deh. Blueprint tuh yang mikirin konsep. Ide, ya Iya, konsep gitu. semuanya. Pelaksana itu yang, ayo sini gua kerjain gitu. Iya. terus kayak yang mastiin yang kayak bikin kita nggak ragu gitu. Iya Iya. gak sih kan kita Iya. suka ragu kan kayak Ini bagus gak? Apalagi hal baru, apalagi ya kayak gue nih Premiere kan. Dit, nanti lu pakai stylist siapa? Oh, pakai stylist. Kudu rapih emang. Bukannya kita beli terus kita pakai sendiri. iya pakai aja baju Uniqlo juga ragu. Setrika aja rapi. Pakai baju garis-garis. Terus lu makeup sama siapa? Makeup. Makeup, Premiere makeup gitu. Nggak tahu gua. Akhirnya Premiere compang-camping ya. Lu kan premier lu. Enggak suci yang make upin gua. Asik. Gitu. Karena tuh gue tuh kalau cowok kayaknya Nggak perlu. nggak suka yang tebel-tebel entah gimana, paling yang Pakai bedak doang biasa. udah. Iya, biasa-biasa yang penting kalau kena flash nggak mentul aja gitu. Bener. Bedaknya Kak Suci. Iya, Beda bedaknya. tuh shade-nya tuh. Oh iya, kayaknya dia agak lebih putih. Putihan. Ya. Iya. Tetap beduk gitu. Gue nggak tahu kemarin gue dipakein tone up apa. Iya, Ini tuh. namanya tone up, itu apa sih tone up? Jadi Itu bikin buat naikin- cerahin. Iya, katanya balon. glowing. Iya. Habis tone up baru itu apa foundation Apa, dikit. Oh pakai foundation. Pakai foundation. Udah. Tone up itu bukan inian, tone up itu biar wajahnya jadi cerah. Iya, pakai Foundation tone up. itu yang bikin tone up. Enggak, tone dia up ada dulu. tone up gitu. Tone up iniannya apa? Sebelum make up Betul. pakainya inian, pakai Ada. tone up biar misalkan muka kita kan kusem nih. Iya. Kusem nah pakein gituan nah biar shade-nya pas. Jadi nggak belang, nggak abu-abu. Iya bener. Bukannya tone up itu adalah bagian hasil dari inian Bukan, foundation. ada dia kayak Bukan. kayak kaleng cat gitu, gua nggak paham. Kalau lencet. Bukannya kayak apa sih? Kayak cat gitu, dia ini terus dipakein dulu, Kayak terus cair gitu dikipasin kan. dulu. Iya. Oh, Habis itu baru essence.
Bukan. Kayak serum-serum gitu. Apa sih namanya itu ya? Ya bener ya. Gue tahu. Iya, Yang maksud gue itu, tahu. Fa. Terus gue bilang, oh ini enak nih begini gitu. Iya, muka lu bagus kan Iya, jadinya. jadi iya. bagus. Ini. Iya. Oh, gue kira tuh tone up itu adalah hasil Hasilnya. dari iya. Gue nggak tahu tapi kayaknya sebutannya tone up gitu. Kayak biar kayak misalkan nih kulit kan aduh hitam banget nih gua buluk gitu. Iya. Ah, gua mau tone upin. Nah, kita cerah tuh kulit kita. Iya kan kita pengen tone upin, pakai apaan? Pakai foundation gitu. Enggak, foundation tuh buat ini karena shade kita udah warna segini. Ya udah ini berarti makanya kita tone upin biar foundation kita sama shade-nya sama muka kita. Iya kan kita tone upin kan. Jadi Ya Allah, ini kan jadi nih ada krim. Emang itu namanya krim tone up. Maksudnya tone up, biar nge-tone upin. Nah, muka jadi seri kan? Nah, terus pakai Satu sama foundation tuh. biar nggak nggak belang. Iya. Biar mukanya nggak pucet. Gue juga baru tahu ada gituan, Pak. gue juga baru tahu ini dari lulu pada. Lah, sumpah, soalnya gue mikirnya kayak ya makeup tuh foundation, terus korektor buat ngilangin bekas-bekas Jerawat, jerawat. iya. Nah, biar muka kita tuh tone up gitu. Oh, iya. Tone Sebenarnya up tone up artinya secara artinya juga memang mencerahkan. bikin Mencerahkan kan, jadinya bukan dari kayak kan ada foundation, bedak ini. Nah, tone up itu tuh bukan bagian dari itu. Tapi hasilnya paham gak sih? Iya, gue paham. Kayak ini namanya setting spray. alat keren. Supaya kita keren gitu kan. Iya. Iya gitu. Iya benar, tone up itu kerennya. Iya, bukan. Ada alat yang namanya kayak blush on, foundation, alat. tone up. Nah. Ada. Namanya tone up. Tone up. Alatnya tuh. Alatnya namanya tone up. Tapi foundation nggak buat tone up, dia ada shade-nya lagi. Shade-nya shade dah. Buset. Gitu. gua Ada juga baru gitu. tahu. Terus rapih tuh lu dibikin Rapi, sama iya. Kak Suci. Pakai hairdo. Pakai hairdo. Enggak pakai hairdo gua. Gua hairdo sendiri aja. Pakai itu powder. Yang lain, shit. Yang lainnya lebih megah ya. Iya, tapi gua nggak ngerti. Main karakter dong. Terus ini main karakternya yang mana? Lu pakai baju apa? Nyebut nama orang. Kok bajunya nama orang? Ternyata desainer. Gua nggak tahu. Apaan tuh? Aneh Gitu. banget ya. Untungnya mereka udah pada ngerti lah kalau gue tuh nggak paham kan. Jadinya itu gini nih. Oh gitu. Tapi kan lu sering datang premier, Bang. Pasti lu sering lihat orang pakai batik di bawahnya. Yang diikat-ikat ya, baju diikat-ikat. Oh, Iya, rapi-rapi iya. banget ya. Nah itu kan gue selama ini tuh ini, Fa. Biasanya stylistnya tuh disediain PH-nya. Atau gue ya beli sendiri, terus gue cocok-cocokin sendiri gitu. Iya, itu udah oke Itu sih. lu udah stylish berarti, Bang. Iya. Enggak, kalau yang kemarin akhirnya pakai stylist. Kalau yang Tunggu Aku Sukses Nanti premier kemarin Beneran itu, stylist? Beneran pakai stylist. Nama orang. Nama orang. Gue pakai nama orang gua, keren gua. Keren ya? Keren. Tapi gua. bajunya tetap hitam putih. apa? Bajunya tetap hitam Iya, putih. disuruh naya. Tapi itu gua kan baju hitam putih, terus pakai itu bebat yang di perut. Gua bilang anjay, aku adalah fashion. Gagal. Karena Mantap. kayaknya gua baru sekali itu udah pakai itu kan gua terakhir kali pakai namanya apa ya? Gua nggak tahu pokoknya yang di Kemben. sini. Iya kayak gitulah. Ya. Itu Ini, ya. itu tuh itu bebat ibu hamil yang gua dulu pakai punya nyokap gua. Perut lu entengan nggak? Yang lebih kenceng Terus sih. gua pakai, wih keren juga ya, gitu. Gagal banget. Keren. Gagal. Terus banyak yang selamatin lu tuh, gua lihat. Iya, Nonton-nonton. kado pengen salim ya sama lu ya. Meluk. Salim mah ngaji kali dia. Mau pamit. Minal pamit. aidin semuanya. Iya, lebaran. Rame Karena banget ya. kayaknya lumayan kaget kali karena beban drama gue tuh lumayan besar banget di film ini. Dan lu bisa melakukan itu ya, Bang. Ya, amin ya. Kan lu pada belum nonton. Enggak, tapi Nanti gua hari pertama gua tonton. Serius lu? Iya, Serius. biar Depok kebagian bioskopnya. Wih keren, thank you. Depok mah pasti kebagian dah. Enggak, Depok. ada beberapa bioskop. Margo tuh yang susah inian. Lu ke Pesona Square aja dah. Hah? Biar Iya, kayak murah Ada dia depannya apa? Depok bioskopnya. Town Square ya? Iya, Ya, Detos. itu Biasanya juga. Detos tuh Iya, yang Detos. ada film-film. Iya. Iya, tapi itu inian Margo. Tapi kalau lu mau ke Detos nggak apa-apa. Bukan depan-depanan ya? Ah, Di Detos tuh kayak Iya, sepi depan-depanan. gitu loh. iya. Iya, gue pernah ke Detos iya. Iya kan? Lebih Tripping lebih dia. gede mallnya di Margo Di kan? Margo iya. Lu ada gak inian ke Depok? Promo Depok? Promo. Belum Promo tahu Bang gua. di inian CFD Depok.
Ada kemarin. Oh, udah. Ada buhunnya. Ada buhun. Beneran? Buhun war-war ada. Kamu Iya. Musdalifah? Enggak. Tapi guanya nggak ikutan. Tapi tim ada yang kesana. Kalau promo kota gue nggak tahu dah kemana-mana. Kan udah tutup Tapi CFD gue kan Depok. mau. Oh serius loh? Semenjak Tutup. puasa. Oh karena Kalau puasa. Iya. Oh. Kalau gue kan karena mudik, jadi kayaknya Kayaknya CFD mana-mana kalau puasa tutup gak sih? pasar kaget depan rumah gue puasa masih ada. Kagak ada Pasar yang puasa kaget. itu berarti. Iya, gue juga kaget. Kok buka? Ada pagi-pagi itu. CFD yang sana yang di Jakarta nggak ada kan? Kalau Yang bulan di puasa. Jakarta emang nggak ada? Yang di kayaknya ada Kayaknya orang lari aja. mah tetap ada dah. Oh, kan ada orang lari tapi kayaknya CFD-nya nggak ada Oh, nggak yang sih? jualan-jualannya. Oh, Mungkin ganti CFD jualan. kan Car Free Day bukan? Tapi CFD banyak yang jualan. Iya, tapi nggak di kalau di Jakarta tuh nggak yang kayak Depok. Kalau Depok kan sejalanan tuh orang dagang. Tapi yang jualan baju tayo mah masih ada. Iya, sama Bobo Boy. Kuasa api. Tung-tung sahur. Ada baju, ada bajunya ya? Iya ya. Tung-tung Padahal itu AI doang ya. AI doang. Ada. Kemarin Gitu. pas pada nonton lu, respon lu kayak seneng nggak karena lu dilihat teman-teman lu? Nangis gua. Oh iya. Orang tua lu Padahal gua udah datang siap-siap kayak jangan sedih-sedih gitu. Suci nangis, terus sebelah gua Gitong kan. Nah, dia nangis juga, gua kayak aduh, akhirnya terharu juga. Bisa dia nangis gitu. Bisa. Tapi cuma keluarnya di 3 sini. tetes. Keluarnya di sini. Jorok. Gitu. Jadi gua happy banget lah alhamdulillah. Responnya bagus banget. Terus kan beberapa udah special screening tuh yang nonton di luar yang tanggal 10 sama 11. Terus udah ada penjualan yang tanggal 18 sama 19 yang awal banget. Itu udah lumayan susah dicari karena banyak banget yang beli. Terus banyak banget yang ngomongin filmnya gitu. Gua Iya jadi di kayak- TikTok udah rame tahu. Iya di TikTok ramai banget, gue juga kaget tuh. Jadi kayak ya alhamdulillah aja karena jujur gue tuh film ini tuh penuh ketakutan dari gue sendiri. Ketakutan kalau gue bikin jelek para aktor yang lain. Ketakutan kalau misalnya gue bikin orang tidak tertarik nonton film ini karena kan gue bener-bener cerita gue nih gitu. Jadi penuh ketakutan gue. Jadi setelah hasilnya keluar pada happy. Terus Potongan TikTok banyak. potongan TikTok juga banyak. Gue takutnya komen ada gini, harusnya jangan Ardit gitu. Aduh. Kalau digituin gimana? Iya. Nggak Ini enak. bagus kalau nggak ada Ardit. Kosong aja kosong, tapi ngobrol. Jadi cuma tunggu aku doang. Gak ada saya santinya. Nah, gue takut mengecewakan kepercayaan yang sudah dikasih Naya dan Pak Sunil gitu. Iya ya. Itu deg-degan makanya kalau main case mah kayak Tapi kayaknya kayak gue ngerasa pasti bagus karena lu anak rantau terus Bener. lu ngerti Ngeri, gitu. lu tuh tahu perasaannya juga. Iya. kayaknya itu sedikit banyak gue paham lah harga itu. Makanya kata gue Kata lu nih. kata gue. Bukan kata gua. Bukan. Masa kata lu? Kata gua mah kata gua. Jadinya gue tuh ngerasa Arga tuh memang kayaknya ada optimisme gue waktu casting kalau Arga tuh udah pasti gue gitu. Oh. Walaupun gue kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa, gue nggak puyeng gitu. Ada gitunya. Bukannya sedih tuh kalau nggak dapet. Gue ngerasanya kalau peran itu nggak dapet di gue, mungkin berarti yang dapet itu jauh lebih believable lah gitu. Karena kan kayak menurut gue nih peran itu kan masalah believable, orang nonton dia hidup apa enggak kan gitu. Misalnya yang dapet Bang Jegel, lu kesel gak? Ya lu kayak kurang aja duit lu Gel. Gitu. Gituinnya duit ya. Awalnya kan kebeli tuh ya. Iya. Ke duit. Enggak, tapi misalnya ya pasti rasa yang diberikan akan beda tiap aktor kan. Iya. Misalnya kalau gue akan bawakan gimana, kalau yang lain akan bagaimana gitu. Iya. Yang tugasnya adalah bagaimana orang percaya kalau Arga dan keluarganya hidup di Indonesia di mana gitu. Nah itu tuh yang harus dibentuk gitu. Tapi dulu lu waktu kecil lu nyangka gak kalau lu sukses? Iya. Lu tiba-tiba bisa gala premier. Lu nyangka nggak? Gua aja nggak nyangka. Gua punya podcast gini aja gua nggak nyangka sampai beginian. Ya sama lah, kita mah kayaknya kurang lebih. Lu punya rental PS nyangka nggak? Nyangka. Ya, kok bisa dari kecil lu keluar? Udah NPD. Gue nyangka karena gue ngerasa kayak dari kecil emang
rumah gue rental PS. Oh, iya berarti sih. jangan rental PS deh. Artisnya. Artis. Mobil lu banyak, nyangka nggak? Nyangka karena gue jadi artis. Kalau gue masih rental PS nggak nyangka. Gue kayaknya nggak nyangka deh, karena gue sampai sekarang aja masih minder menyebut diri gue aktor gitu, kayak nggak berani. Terus kalau ada orang yang muji, gue suka bingung, gue harus merespon apa ya gitu. Padahal mah tinggal terima kasih dan amin aja kan. Iya. Gitu. Makanya gue nggak tahu tuh waktu premier kemarin tuh nangis karena happy melihat reviewnya, atau karena kayak kok gue udah Jadi kayak gini di sini ya, Iya, gitu. Gue udah di titik sini ya. Waktu preskon buka poster kan, drop orang-orang tepuk tangan, gue gini, wah. Gue tuh ya, Ekspresi apa ya gue? Lah gue itu, gitu. lu pernah gak sebelum tidur lu kayak ngayal gitu, nanti kalau gue jadi aktor gede nih. Gue kayaknya sama asisten gue baik dah. Masa pikiran udah mau baik ke asisten? Orang kan pengen kayaknya keren gue jalan di red carpet. Ini gue mau bayain asisten gue Tapi kan lu udah kesampaian, mah kalau apalagi Iya yang lu maksudnya pengen. lu gitu, lu mikirin sebelum tidur gitu, dan jadi aktor gede. Kalau gue kayaknya diingetin sama Suci, jangan sampai dongak aja dia bilang gitu. Gitu Pegel ya? Apa? Iya benar. Iya. Maksudnya nggak ada yang tahu, misalnya kita kayak nggak sadar kayak gini mulu. Dit, kamera di sini, Dit. Oh gini. Ah gini. Kenapa? Iya begitu, gue diingetinnya biar takutnya tuh kita suka nggak sadar kan, ternyata orang bikin sebel sama kita. Iya. Gitu. Karena gue tahu gue tuh secara visual tidak lovable. Masa sih? Iya. Iyalah, beda. Lovable lah. Enggak, menurut gua misalnya dibanding sama misalnya orang lihat gua nih nggak kenal, orang tuh bisa ngira gua orangnya jutek. Enggak. Lu mah udah pada kenal. Ya, Iya. waktu itu kita nggak kenal. Oh iya sih. Iya, gua tuh itu mungkin gua minder lagi ya. Gua tuh ngerasa diri gua tuh nggak lovable lah. Jadi gua ada ketakutan orang-orang itu malasan nonton dia, mukanya nggak. Istri lu yang galak mukanya. Iya, jujur Suci mukanya. Tapi dia juga, aku gimana ya mau muka aku gini gitu. Tapi kadang-kadang banyak tahu yang relate kayak gitu gara-gara kita tuh mukanya muka antagonis soalnya kan. Iya. Jadi kayak kok gue dijutekin sih sama dia gitu. Nah kalau Arafa nih mukanya sayu baik. Kalau lu tuh kayak bisa marah dah. Gue jutek ya. Iya. Iya, gue juga banyak yang bilang. Padahal lu lagi nggak bete ya. Iya, padahal gue lagi bengong. Orang lagi bengong masih dijutekin ya. Gue lagi diem. Gue kagak marah malu. Gitu. Iya sih. Tapi lu kalau malam-malam nggak pernah ngayal emang? Gua lebih ke gua tuh kalau ngayal sama Yono biasanya. Berdua. Nggak berdua banget sih. Biasanya kan lagi bertiga. nongkrong. Iya, bertiga sama Yononya 2. Jadi Yono ada 2 Bang. ada 2 dia. Kalau kena air panas. Melebur. Jadi 2 Jadi kepisah. 2. Satu yang baik, satu yang jahat. Bukannya dua-duanya jahat. Gue tuh sama Yono, nah makanya gue tuh pengen bikin podcast sama Yono berdua. Karena kan gue dari dulu tuh di Samarinda juga satu kampung. Iya, gitu. Samarinda ya. Gue ada gini, kemarin tuh gue ada nelpon Yono, Yon, aku ditelepon sama Tara Budiman gitu kan. Terus Yono, oh iya terus? Udah, oh iya terus. Tara Budiman loh yang nelpon. Oh iya, dia bilang kayak, aduh bahaya ini, dia gitu. Gue sama Yono tuh sering banget kayak, bisa di sini kita ya? Iya gitu-gitu. Yang mana mungkin nggak keluar di tempat lain. Iya, kan? Apalagi kalau misalnya di depan-depan Di TB Simatupang muka dia. muka dia. Keren banget ya. Makanya gue bilang, ih, Keluar tol muka dia, Kayak Bang. opa-opa sumpah. Iya. Kataku ini opa Korea mana ya ini? Mbak, ada singkatannya tuh Yono, you only. Iya ada. Nitwan, iya. Nitwan. Iya. Jadi tuh kemarin nih kan preskon. Biasanya kita preskon berdiri dulu baru ngelihat belakang ada kursi-kursi kan. Iya. Nyari nama kita. Iya. Gue berdiri. Terus ngeliat belakang, aduh nama gue di tengah. Takut gitu. Nah itu tuh gue sama Yono tuh biasanya cerita masalah pangling-panglingan. Terus misalnya kayak, Yon, malu Yon di sini. Iya, Gitu. Ih, lucu amat lu Gitu, berdua. makanya gue kalau kayaknya
justru tuh itu kayaknya perlu dijaga deh biar Iya, kita iya. nggak yang kayak Dongak ya? kayak dongak banget Iya, gitu. bener. Jadi ya Iya, masih kata begini gua, aja gue kayak lu deh Fah ngeliat Heeh. gue sekarang sama dulu sama aja kan begini-begini aja. Sama aja sih, Iya. cuman bedanya emang lebih berisi dan lebih kayak harga sukses aja. Dulu kan kayak Dulu kan Kan ini udah di fase 3. dia masa 3. Udah fase udah 3. waktu Amin. milih Mamet masih satu tuh ya. Masih satu itu masih takut. Masih nunduk. Ini kita gue sama Rafa nggak berani ke ruang talent. Kenapa? Di dalam ada Dian Sastro, Sastro. ada Sisi Iya. Presilia, Dina Wirasih, Titi Kamal, Rosi Sudarso, Julie Estel, Denisa Diswara. Iya. Gua sama Rafa, ada kursi kita Pak ya? Kita, ih jangan masuk Pak, malu. Ada artis beneran, kita ngomong gitu. Udah kita gabung sama Denny Kitong aja. Di depan kita nongkrong di dalam. Di dalam pada ngobrolin liburan ke luar negeri. Gua sama Rafa pada, makan apa ya siang ini ya? Gitu. Gue kayak berharap untuk nggak dipanggil. Orang kan berharap untuk dipanggil kan. Gue berharap nggak dipanggil karena gue deg-degan kan. Kalau udah ke Ernest ya, Rafa sini. Ya di sini. Iya. Takut gua. Tapi emang deg-degan tau Deg-degan ya. gua Dian Sastro pakai kursi gua. Ya Allah. Ini kursi kamu ya? Nggak apa-apa. Masih gua. Kalau lu pakai kursinya Dian Sastro, weh udah pakai kursi orang. Berani gak sih? Lu takut gak sih? Misalnya di Padahal dianya mah kagak ngapa-ngapa ya. iya. Iya. Tapi kitanya Nih, tuh gua yang paling aneh tuh, jadi gua premier Sherina. Nah. Terus Derby Romero, Sherina sama Randi Danista ke kamar gua ngobrol. Terus gua duduk kan. Ngapain mereka di kamar gua? Kok bisa ini orang-orang di kamar gua aneh banget ini hidup gitu. Lu duduk kayak Raden Kian Santang kan. Kayak gini. Ngapain si Derby nih kesini. Kamar gua lagi ngumpulnya. Gua banyak gitu gua. Emang lu pada kalau ketemu artis tuh nggak yang kayak wih gitu? Gua takut. gue tahu apalagi podcast Ngajak ya. ngobrol duluan apalagi. Oh, iya. Podcast Iya. sama Raisa sama Bunga Citerus. Iya. Raisa Karena dia udah tuh dateng. Raisa udah dateng. Karena ada Iya aneh ya? Iya. Ternyata udah datang. Udah tayang kali. Udah tayang gua tonton nih. masa udah datang ke rumah. Udah dateng. Gimana dia dateng ke rumah? Iya, gua masih begitu. Gua masih gua. gitu. Kemarin gua premier. Pevita Pierce mau minta foto sama gua. Ya aduh. Gimana itu bang? Makanya. Kan lu dongak dong. Pevitanya padahal deg-degan tuh ketemu lo ya. Oh, gua kayak aneh banget. Pokoknya premier kemarin tuh jujur aneh gua. Diucapin selamat sama Maudy Ayunda aja gua kayak, Waduh. Itu udah bagus banget itu titik tertinggi lu tuh ya. Iya, makanya lah kita mah gini-gini aja ya, jangan sampai ini. Tapi lu basa-basi ke Maudy apa? Perahu kertas itu. Gua begini. Radar. Oh ini, gua kemarin di posting Afgan, gua meluk Wih, Afgan. asik. Gua bilang asik, gua lepas kacamata. Nah yang gitu-gitu kan nggak mungkin kita obrolin ke mereka kan. Oh, iya. Malu pasti, malu. Kan kita kayak kalau di depan mereka ya cool aja nih. Cool aja. Iya. Karena kita takut banget kan kayak Iya. di Sapa Nora kayak. Jadi dianya risih kan. Betul. Jangan bikin artis-artis gede ini risih sama Iya. dia. Karena kadang mereka tuh juga, lu kenapa sih begitu banget, santai aja kali ya sama gua. Iya. Gitu, gimana? Iya. Gue temen-temen gue pas gini. Pak kalau ada Baskara dateng gue dateng. Dan itu nggak satu orang, banyak orang. Kalau gue kabarin semua temen gue, Baskara rame. Jadi meet and greet tuh si Baskara. Ini ngapa berame amat di timnya kan? Terus kayak gue kan suka sama Baskara ya. Iya. Gimana ya caranya biar gue nggak kelihatan banget suka ya? Oh dia datang. Dateng Ah, dia. dateng. Oh iya. dia. Deg-degan banget kan gue nggak bisa ngomong tuh. Untung dia berdua sama Ciko Iya. Kurniawan. Nah gue juga suka. Baskara Rebong. Sama Rebong. Oh iya. Gue bilang sama Rebong, ntar bantuin nge-host ya. Karena pasti gue menatap Baskaranya tanpa Oh. kayak apa ya mau nanya Udah apa lupa Udah ininya bersyukur ngeblank aja kita. ya. Iya, kalau bisa kayak sejam bengong gue mendingan bengong gitu daripada Tapi ngeliatin dia. Iya, tapi ngeliatin dia gitu bang. Gue kayak takut banget kayak, kok gue bisa ya manggil-manggil artis segede ini ya? Iya, sumpah gua ketemu artis gitu-gitu. Gua awal-awal di Trans 7 tuh kan gua baru mungkin 3 bulan ada Trans 7, bulan pertama. Ih, di mention Ayu Ting Ting. Gua awal-awal ngeliatin Pak Andre, Pak Surya, Pak Wendy, Ayu Ting Ting, Bu Esti main kan. Nonton lawak aja gua, padahal gua mah harusnya ngelawak juga. Gua, wih.
Udah berasaan ya di function artis ya? Dimension artis gue kayak, wih ngobrol gua. Terus kayak kita bingung, nge-repostnya kayak gimana ya? Iya. Gua takut salah gua. Asli dah. Tadi malam aja baru banget tuh. Diposting Pak Haji. Mantep Pak Haji. Pas Bayu, aduh gua Bayu. Apa ya ininya ya? Gimana ya? Gitu. Iya. Takut. Bingung banget. Tapi emang sih kayak kita tuh nggak bisa nutupin kayak misal kita suka banget gitu. Iya. Dia. Tapi gimana ya? Tapi kita sebagai dia risih soalnya banyak artis tuh kan risih ya bang. Misalnya kita dah risih galau. Misalnya ada seorang so asik kan. Iya, kayak misalkan udah gua kayak brionya udah ini dah gitu. Maksudnya itu kan omongan di inian ya. Omongannya sebenarnya gua nggak risih, tapi kayak yang masa iya itu mulu yang diomongin gitu. Itu kan udah tahun berapa gua ngomong. Gitu. Pokoknya gue ada lagi. Nah, tapi kadang mereka itu kalau ngeliat kita terlalu minder juga mereka kayak udah nggak apa-apa kali santai. Iya. Gitu. Gue ada syuting Sherina, Derby, Mbak Mira Resmana, Riri Riza nongkrong sama Dian Sastro. Waktu itu ada Niksap sih inget gue. Terus gue di ujung nggak berani gue. Geter gue. Terus Dian Sastro, Dit sini makan ada cemilan. Gue bilang, Disuruh makan Mbak Dian. Lu ambil kan piringnya lu makan sendiri. dari tadi gue incer. Kata Diksam, jangan semuanya. Diksam juga mau. Alhamdulillah ya kita udah sukses ya. Alhamdulillah. Nah, gue nggak tahu ya itu hitungannya. Sukses. Gue udah bilang kalau Ardit Ardit 15 tahun lalu ngelihat gua sekarang, hitungannya sukses mungkin ya. Tapi kalau Jackie Chan ngelihat gua, masih mungkin apa-apanya. You're not what. Iya. You're not Kamu belum apa-apa. Kamu belum apa-apa. Don't happen to you. Don't happen to you. Iya, jadi ya itu aja lah gua mah. Tapi gua senang nih ketemu yang sama kayak Yono, yang kita juga Iya, karena bener-bener kayak misalnya gue sama Halnya juga yang kayak apa ya dak, ngapain ya dak gitu. Kadang-kadang bingung juga kita nih. Iya, kayak kok bisa dah dia kesini gitu. Iya. Gue kan kayak Iya, bingung juga ya bang ya, gue mau ngasih cemilan apa ya di kulkas gue. Maksudnya kita kasih kacang kan, orang jaga suara ini pada. di film ini sama Lulu Tobing gua yang geter gua. Kenapa gitu? Kan dia dari gua SD nonton dia udah main iya. sinetron. Iya. Terus kan dia kayak buset Lulu Tobing nih. Sampai kira, Dit kayaknya kalau sama ibu lu harusnya meluk deh. Oh gitu. Awkward ya? Iya, oh gitu ya. Ya udah. Oh iya bener juga ya Kak Lulu. Tapi gua sampai sekarang masih manggil dia ibu gua. Ariel Wahab gua panggil bapak. Bukan polisi. Bukan komandan. Jadi punya bapak tambahan ya? Bapak gua kan udah almarhum kan. Jadi dia aja lah ya. Iya, bapak di film. Lumayan. Tapi menurut lu kenapa harus kita nonton Tunggu Aku Sukses? Ada Tunggu nantinya. aku sukses Tunggu Aku nanti Sukses ya kalau nanti lebaran. Nggak ada ini doang. Sebenarnya tuh gue percaya film itu akan menemukan penontonnya sih gitu. Dengan banyaknya orang yang merasa film ini mewakili mereka, untuk kamu yang merasa sendiri, untuk kamu yang merasa perjuangannya belum tidak divalidasi, gue cukup yakin film ini akan memelukmu. Rintik seduh tuh kata-katanya. Asik. Yes. Malam itu dengan Converse yang kamu berikan. Asik. Gitu. Gue ngerasa aja gitu sih karena gua tuh jadi Arga itu tuh ngerasa ini emang hidup itu tuh begini gitu. Gue suka film tuh yang endingnya manusiawi. Masuk akal ya. Yang masuk akal. Nggak yang tiba-tiba aku adalah CEO dari perusahaan itu gitu. Nggak yang begitu gitu. Nggak ada pihak eksternal yang harus memang dia yang berusaha untuk ini. Nah, gue tuh suka sekali dengan film seperti itu dan Tunggu Aku Sukses Nanti itu ceritanya filmnya seperti itu. Matinya di menit berapa bang? Salah film. Salah film. Iya ya, apalagi cowok-cowok kan gak bercerita kan. Iya. Nah, jadi tuh di sini juga di-build. Kalau Arga ini ke ibunya itu tuh lebih touchy. Tapi kalau ke bapaknya tuh
kan sering kali tuh gitu tuh bapak sama anak cowok tuh kayak Silent. bingung mau gua Harus kayak gimana ya? ngomong Negornya juga. ya? Iya gitu. Jadi Nggak kenal. Iya, ada di TikTok viral tuh bapak sama anak papasan, nggak ada yang negor lah. Itu iya jadi di build sedemikian rupa pun kita juga selama reading, selama syuting kalau kita ngerasa ada yang kayaknya manusia tuh nggak begini deh, kita omongin sampai akhirnya kita ngerasa ya ini manusia tuh hidup begini. Gue pokoknya tujuan kami tuh bikin orang nonton itu oh ini nih keluarganya emang hidup di belahan Indonesia yang lain gitu. Jangan lu gituin standar TikTok gitu. Ya, cowok tuh harus kayak gini, harus kayak Iya. gini. Padahal kan enggak Nggak ya. juga, iya. Kayak lu tuh harus hidup ya realitanya aja. Betul, betul. Gitu. Jangan kayak cowok harus yang begini banget. Cowok tuh harus sukses gini-gini. Ya gimana Iya. ya? Tapi emang nggak boleh sukses? Boleh, Ya, maksudnya boleh. harus tuh kayak jadinya kan Jadi ini yang suksesnya tuh bingung Iya, gitu. tapi kan, pressure ya? tapi kan garis start orang tuh beda-beda. Iya. Iya, ada yang Kalau dari awal seharga- udah punya ini. Nah, gue juga waktu nikahin Suci kan Dari mana? punya apaan dah coba padahal. Punya motor 27. Kagak, satu doang gue motor gue waktu itu. Ya, tapi dia Tapi percaya. orang Samarinda lu. Iya. Suci orang Samarinda. Iya sama satu Iya. kota, satu kota. Mobilnya Pindah ke 3. sini sama. Mobilnya 3. Udah nggak ada waktu itu. Pernah kaya. Iya. Jadi tahu rasanya. Jadi tahu. Iya. Gitulah, itu Iya, sih. iya. Emang kalian pewaris apa perintis? Kita perintis. Ya iya. Harusnya Iya. sih. Relate. Pun kalau misalnya kalian adalah pewaris, jadi kan film ini memang POV-nya dari Arga. Tapi dia itu punya tante yang kaya, dia punya tante yang sering keluar negeri. Arga itu pakai celana gajah karena tantenya ada yang sering keluar negeri. Jadi itu hasil oleh-oleh. Gitu. Ada yang POV dari adiknya Arga, ada POV dari orang tua Arga. Jadi ini memang mewakili banyak lapisan keluarga gitu loh. Jadi misalnya kamu tidak relate dengan Arganya, tapi kamu bisa relate dengan tante Yang sering keluar negeri terus tante yang dibeliin sering keluar oleh-oleh. negerinya. Biar kamu sadar kalau di sekeliling kamu tuh mungkin ada Arga yang terintimidasi dengan pertanyaanmu gitu. Iya, benar-benar. Lu ngebentak-bentak tante-tante lu dong. Di trailer ada tuh. Iya, gue lihat. Iya, takut gue di sini tuh. Untung waktu udah mulai syuting kita udah masuk di dalam karakter masing-masing. Jadi nggak yang enakan gitu. Iya. Udah tahu lah jadi. Tapi sapisin lu minta maaf. Maaf ya tadi ngomong gitu. Nggak nyampe. Tante gua itu. Kirain ada kan emosi. Ini doang, kam seupai. Dasar kam seupai. Tapi tante lu ke lu kan. Tayangnya kapan, Bang? Tayangnya 18 Maret. 18 Maret dikit lagi 2026. tuh. Kan lebaran itu tuh 2000. Oh, puasa ya? Masih puasa ya? 21 Iya, ya? masih puasa. Lah, 21 ini apa? tayangnya kapan? Minggu depan ya? Iya benar. Iya. YouTube ini tayangnya kapan? Oh. Iya, 20 21. Kan lebaran tuh antara itu tuh. Kalau nggak 20 21. Nah, tapi kayaknya udah fix di 18 Maret. Ih, Amin ini dulu. gua demi lu doang nih ya, gua ngegeser podcast yang lain. Wah, thank you banget. Padahal kita waiting list ada berapa? Iya. 1 ya? Dikit ternyata. Itu juga Benny. Dan gak promo Nggak apa-apa. pernah apa-apa. Itu juga dia datang ke depan, mau dong. Gitu. Jadi cepet aja, asal cepet. Tapi gue happy banget nih, gue bisa bercerita banyak di sini. Gue juga Iya, banyak gua juga. banget info-info yang gua nggak tahu, apalagi Iya, info penting bioskop. turn up itu kan. Iya. Bioskop kalau gua. Info Iya. bioskop penting. Jadi nih Nes, kalau ada teman-teman lu yang rilis film, kalau mau support tuh biasanya tuh di Temen-temen Paling- kita yang rilis film, temen-temen lu kali. Iya. Temen-temen Temen mah kita mah jarang. apaan? teman-teman lu kan teman-teman gue juga. Oh, Sama isinya. iya benar. Misalnya, Tapi circle lu yang lebih banyak. Iya. jadi nonton itu di 3 hari awal. Oh iya, tuh Usahakan teman-teman. Iya, walaupun nggak nonton, yang penting beli tiketnya aja dulu Iya. ya. Di MTX. Oh iya, ya nggak apa-apa. Beli aja dulu. Penontonnya banyak tapi nggak ada yang nge-review jadinya. Bagaimana Reviewnya, itu? filmnya bagus, bioskopnya sepi. Tapi kok merah. Penontonnya siapa? Jegel bukan Ardit. Salah. Salah nggak nonton. Nggak nonton. Gitu. Gue lucu banget tuh yang pas premier, gue udah mau nahan-nahan nangis, Derby nangis, Kristo nangis, Jegel juga udah ngembeng, gue kayak, aduh pada bye-bye banget teman-teman gue iya. gitu. Pada sayang tahu sama kamu. Nah, itu gue yang kaget ya sebenarnya, alhamdulillah banget. Kan ini sebenarnya tuh pencapaian gue ya, bisa dibilang pencapaian gue. Tapi orang-orang yang bangga dengan itu tuh
bahkan orang-orang yang gue nggak kasarnya nggak kenal gitu ikut Iya. ikut bangga kayak bang gue lihat lu dari bikin konten kameranya burem sampai sekarang lu di situ gitu-gitu gue jadi kayak Iya tahu. bersyukur banget gue bisa Nangis malam-malam tuh ngeliat itu. sering gue kalau ngeliat itu gue terharu sendiri apalagi kalau sama Suci. Iya. Suci dari premier selesai sampai di rumah dia ntar lu jangan ajak aku ngomong ntar aku langsung nangis kalau kalau diajak aku gitu. dia terharu kayaknya ngelihat Ngeliat lu dari yang pakai kamera burem juga kan berarti. iya bareng dia Akhirnya udah kelihatan. akhirnya udah kelihatan gitu jadi itu yang gue kayaknya pencapaian gue paling tinggi adalah bisa turut bangga bersama teman-teman yang lain. Benar. Itu tuh. Iya tahu kadang-kadang kita nih kalau misalnya berkarir bareng nih, misalnya kayak kita nih, Iya. kayak lu 2016 ya? Suci itu berapa sih? 16 ya. Nah, kan Lu 17 kayak ya, Pak ya? Suci tuh berapa? 16 juga? 16 juga. Sama Iya, kita. iya, sama. Beriringan. Terus kayak film bareng gitu lah dah. Terus kayak kita bener-bener yang iya ini Bang Ardit, ayah Bang Ardit gitu. Jadi kayak gue minta foto masih nggak ragu karena masih kayak foto sama Suka, teman, iya. bukan foto sama Iya. artis ya kan. Iya, Jadi iya. kayak masih posting tuh masih yang kayak nggak pansos nih orang, nggak Iya, ini iya. gitu. Ngerasa gak Nggak sih lu? sungkan Iya, gak iya, sih iya. kita? Nggak sungkan. Nah, kayaknya kita bagusnya di tahap itu deh. Jadi deket gitu sama penikmat karya kita gitu. Iya. Kayak gue ngeliat lu podcastnya banyak, ngeliat apa Menjaga- rental PS rental lu PS, ya. banyak, ngeliat teman-teman pencapaian. Kayaknya kalau di stand up ya kita tuh semuanya support banget ya kayaknya. Iya, Happy iya. banget gue. Iya, iya. Kayak nggak ada yang dia dapat ini lagi nggak ada gue. Iya. Terus kayak ada jalannya masing-masing gitu lah, misalnya ya dia dengan stand up-nya, lu dengan filmnya, Iya. lu dengan bisnisnya gitu gak Iya. sih? Ada iri-irian jadinya ya. Iya, enak dah. Coba deh jadi anak stand up. Iya, aku mau join boleh gak? Masih ada berapa slot? Kayak liburan ke Bajo. Iya. Jadi semoga Tapi sukses abang ya. masih stand up gak? Tanya kakak lu masih stand up nggak? Ya, kalau kayak gitu mah makasih ya Bang Ardit udah datang. Gue maksa open mic sebulan paling nggak sekali. Iya, gue pengen minta ini buku inian, buku open mic. Oh iya, gue juga Udah belum banyak pernah. doang dia ngumpulin, kagak ditulis. Iya, gue banyak tapi Gue pengen gue. Ya udah makasih banyak Iya. ya. Makasih banyak, Iya, Bang itu Ardit. udah main kesini, semoga filmnya sukses. Amin. Karena judulnya juga Tunggu aku sukses nanti, ya. Semoga sukses beneran. Amin. Amin. Amin, makasih banyak. Iya, terima kasih banyak ya ada podcast ya. Terima kasih abang-abang semuanya yang Seru udah ada sekali di sini. pembahasannya. Bye. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energik. Oke, Om. Mantap. Thank you for watching guys. I love you.